Pimpin doa dulu. Kita memulai pelajaran kita. Amin. Terima kasih buat Valentin yang sudah memimpin kita dalam doa. Ada yang tidak hadir? Siapa? Fanya sama Jessica. Fanya sama Jessica. Nanti kita cari tahu kabar mereka. Mereka sakit atau apa? Fanya sakit, Pak. Sakit. Kita doain supaya cepat sembuh. Ya, baik. Sebelum kita mulai, Pak Abraham punya kata-kata menarik. Kata orang, kalau gagal melakukan persiapan, artinya mempersiapkan kegagalan. Kata orang, dan ini memang benar. Kalau gagal melakukan persiapan, artinya mempersiapkan kegagalan. Jadi kalau kita dalam hal apapun, kita butuh punya persiapan dulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah pemelihara semua ciptaan. Ya, Allah pemelihara semua ciptaan. Jadi sebelum kita masuk jauh sampai ke sana, Pak Abraham punya ini. Coba pergi ke sana, tuliskan pemeliharaan Allah yang pernah dan sering kamu alami. Ya, pemeliharaan Allah yang kamu alami. Masih kurang? 1, 2 ya, kurang 2. Oke. Ini 1, 2. Silakan tulis. Ini ada spidol. Mau berwarna boleh. Ada spidolnya, silakan ambil. Ambil silakan. Boleh ambil, bagi ke temannya sana. Warna pink mana? Udah diambil. Oke. Silakan tulis pemeliharaan Allah yang kamu rasakan, minimal 5. Minimal 5 ya. Ya, dengan cepat saja 5 pemeliharaan Allah yang kamu rasakan. 5 pemeliharaan Allah yang kamu rasakan. Oke? Jadi kalau dia itu dijeda aja, nanti kalau pas mulai baru boleh. Yang sudah boleh dikumpulkan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Nah, lama sekali. Boleh. Hah? Nggak usah. Nah, dah. Cukup udah. Ini apa, ayam udah mau bertelur belum selesai. Baik, kita baca dulu beberapa tulisan kalian tentang pemeliharaan Allah. 1, kesehatan dari Tuhan, hidup yang layak, nafas dari Tuhan, akal pikiran, diberikan rezeki. Bagus. Yang kedua, diberi kesehatan. Apa ini? Ya, diberikan kesehatan, dilindungi, orang tua masih lengkap, dilahirkan, orang tua yang baik. Sama tadi lengkap betul. Memiliki orang tua yang baik, diberikan kecerdasan, ya. Bisa sekolah tanpa biaya, diberikan kesehatan, mempunyai rumah. Oke, diberi keluarga yang baik. Oke. Berikut, diberi makanan, diberi kesehatan, rezeki. Bagus. Diberikan kekuatan kesehatan, selalu mengampuni, selalu membuat kabar baik. Ini apa? Tuhan masih memberi. Nah,
hayatnya serta mencukupi segala kebutuhannya. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran, jadi kita akan bagi 2. Tujuan pembelajaran pertama dan kedua kita akan ada di pertemuan pertama, dan tujuan pembelajaran ketiga dan keempat ada di pertemuan kedua. Nah, hari ini kita tujuan pembelajaran 1 dan 2 ya, menjelaskan bahwa Allah memelihara ciptaannya. Nah, Allah memelihara ciptaannya. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan memelihara ciptaannya dengan tujuan yang terkait. Allah sebagai arsitek agung telah merancang segala dengan sempurna. Hari pertama oleh ciptaannya. Hah? Cakrawala. Hari kedua. Hari pertama cakrawala apa? Terang dan gelap. Buka Alkitab Kejadian pasal 1. Siapa yang dapat angkat tangan? Cepat ya. Oke. Bukan, itu bukan hari pertama. Hari pertama. Cepat. Terang dan gelap, terang dan gelap. Tidak. Lihat di situ, Allah melihat semua itu baik. Apa? Langitan. Hah? Cakrawala. Coba Langitan lihat bumi. baik-baik. Langitan bumi. Pak, langitan bumi. Bukan. Bukan, salah lagi. Jawab. Kejadian pasal 1 kamu. Hah? Salah. Ini bagaimana sih baca Alkitabnya? Hah? Jadilah petang, jadilah siang, itulah hari pertama. Dan Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dicipta pertama, hari pertama adalah terang. Hari pertama adalah terang. Masa lihat itu ayat yang keberapa? Ayat keberapa? Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Hari pertama adalah terang. Hari kedua. Cakrawala. Hari ketiga cepat. Cepat, hari ketiga. Hari ketiga. Hari keempat apa? Tumbuhan. Hari kelima. Ini baca juga baca. Binatang. Baik. Udah PR itu ya. Hah? Hari ke-6. Manusia. Baik, kita lanjutkan pemeliharaan Allah terhadap manusia sejak penciptaan. Nah, Allah menciptakan pertama terang. Lihat, pertama terang supaya tidak ada kegelapan di bumi. Betul ya? Orang bisa lihat ada danau. Jadi terang ada duluan. Berikut kemudian cakrawala. Kenapa dibuat cakrawala? Supaya terang itu tidak, panas itu tidak terlalu sampai ke bumi. Kemudian berikutnya hari ketiga dibuat apa sih? Hari ketiga. Tumbuhan. Lihat, hari ketiga tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohon. Itulah hari yang ketiga. Berarti tumbuh-tumbuhan. Iya benar. Hari ketiga tumbuh-tumbuhan. Hari keempat benda-benda penerang. Hari kelima, lihat hari kelima di situ apa? Binatang-binatang yang terbang dan merayap. Betul, berkeriapan dalam air. Hari ke-6 lalu manusia. Jadi ternyata hari ke-6 manusia. Tujuan hari ke-6 kenapa? Manusia diciptakan hari ke-6 kenapa? Gak tahu kenapa hari ke-6 manusia diciptakan. Ada yang bisa? Agar bisa menjaga kayak hewannya. Bagus, tapi belum. Kenapa manusia diciptakan hari ke-6? Yes. Bagus, ini benar. Agar begini, kenapa manusia diciptakan hari terakhir? Supaya waktu manusia ada terang sinar. Supaya dia tidak kegelapan. Waktu manusia ada, makanan sudah ada. Air sudah ada,
benda penerang sudah ada, semua sudah ada. Supaya manusia itu dipelihara dari semenjak penciptaannya sudah dipelihara. Keren gak tuh? Keren. Keren lah. Ada pertanyaan. Oke, kalian bertiga mau pimpa dulu. Siapa yang akan menjawab pertanyaan ini? 1, bertiga. Bukan kamu. Mau pimpa. 1, 2, 3. 2, 3. Jangan sampai kata-kata terkenal. Pertanyaannya, berdasarkan pengalaman kamu saat ini, sebutkan bentuk pemeliharaan Allah yang ada dalam keluarga kamu. Saya masih diizinkan pulang kampung. Pulang kampung, oke. Oke, kalian berempat mau pimpa lagi 1. 1, mau pimpa. 2, 3. Sebutkan salah satu bentuk pemeliharaan Allah atas keluargamu. Keluarga kamu, bapak, mama, anak kamu. Panjangmu, betul. Oke, kalian berdua, shoot. Mana yang menang ya? 1, oke menang. Pertanyaan, 1 pemeliharaan Allah atas keluargamu. Apa? Yang menang yang Kristen, bukan kamu. Kamu kalah, oh dia. Apa? Diberi kesehatan. Kamu bertiga. Apa ya? 2. Oke, kamu. Coba. Berarti pemeliharaan Tuhan jelas tuh di keluarga kita. Diberi kesehatan, diberikan apa tadi? Masih lengkap keluarganya, kamu itu masih pulang kampung. Kamu tadi apa? Diberikan panjang umur, berarti pemeliharaan Tuhan atas keluarga. Pertanyaan yang kedua, menurut kalian apakah Allah memelihara kehidupan kalian sampai saat ini? Iya. Kasih alasannya, coba satu orang angkat tangan. Alasannya, coba. Enggak ada yang kasih alasan. Oke, kamu. Sebenarnya tuh pemeliharaan Allah di hidup kita itu sebatas kita masih bisa membuka mata di hari ini, sebatas kita masih bisa bernafas saat ini, itu sudah termasuk pemeliharaan Allah. Wow, tepuk tangan dulu aja. Ada yang lain mau tambahkan? Tambahkan dong. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, sebutkan beberapa bukti pemeliharaan Allah dalam kehidupan kalian secara pribadi. Ini udah banyak. Abraham udah lihat ini pemeliharaan Allah atas kehidupan pribadi kalian dan keluarga dan sebagainya. Nah, ada diskusi ya. Tapi sebelum itu kita nonton film dulu. Ada suaranya nggak ya? Lagu ya. Aku ada saat ini. Kok nggak ada bunyi? Boleh. Pinjam handphone dong Pak. Ya. Lagu aku ada saat ini. Pak Abraham kasih lagu ini, nanti kalian diskusikan ya. Diskusi 2, 3, 2. Dengarkan ya.
diskusikan dengan teman sebelah kamu, kemudian tuliskan secara singkat diskusi tersebut, intisari dari lagu secara berkelompok. Silakan tulis. Hei, silakan tulis. Nih, tulis di buku masing-masing deh, cepat. Nanti habisin dulu. Ini satu kelompok, ini tiga satu kelompok, satu kelompok. Silakan tulis di bagian putihnya ya. Jangan pakai spidol yang besar itu. Di hold aja dulu. Sudah? Sudah. Intisarinya itu nggak panjang-panjang. Jangan kayak deklamasi intisarinya. Aku ada hari. Kayak gitu. Sudah, ya. Oke. Sudah 3 kelompok selesai. Oke, satu lagi neng. Oh ini pasti ada. Ya, kita lihat dulu jawaban dari teman-teman kalian. Hal yang didapatkan dari lagu Tuhan teramat baik. Bagus. Kita hidup karena kasih Tuhan. Bagus. Berkat kemurahan Tuhan ada di hidupku. Bagus. Oke. Kemudian hal apa yang didapatkan? Tentang kemurahan Tuhan, pemeliharaan kebaikan Allah. Intisari tentang berkat yang diberikan Bapa. Wih, ya. Berikut. Aku ada berkat kemurahan. Yang kedua, kemurahan dan kasih-Mu sangat berguna bagi kita. Oke. Ketika hidup berjalan dalam pemeliharaan Allah, intisari Yesus adalah jalan hidup kita. Allah memberi apapun sesuai harapan kita. Aduh. Nah, ini udah jawaban semua. Bagus-bagus jawabannya. Tapi nanti Pak Abraham kasih tahu apa intisari. Intisari dari lagu ini adalah apa? Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita ada karena kemurahan. Sebagai itu pemeliharaan. Nah, kita lihat jawaban dari kelompok terakhir dari lagu ini apa yang kita dapatkan. Kita harus mengucap syukur. Dia selalu menyertai dan memelihara hidup kita, bahkan di masa kita masih memerlukan. Tuhan sangat baik karena memelihara kita. Baik, jawabannya baik semua. Sudah sangat baik. Tapi intisari dari lagunya adalah pemeliharaan Tuhan. Nah, tentang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dan sebagainya, itu adalah apa yang kita rasakan. Nah, pemeliharaan Allah dimulai sejak manusia itu sudah diciptakan. Abraham punya video. Tolong Jo, tapi ini kayaknya nggak perlu suara juga. Kalian tonton aja. Nanti Pak Abraham minta memberikan tanggapan. Berbuk. Wah, ini kalau ada suara bagus. Nggak ada suaranya. Kalau di sebelah, ini video tentang penciptaan yang kehidupan manusia sampai hari ini. Coba buka Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 21. Dibaca di sana. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ada 2 ayat ya, Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Yang perempuan Yohanes 20. Kemudian yang laki-laki Matius pasal 6. Oke, silakan membaca. Ada waktu 5
masing-masing membaca 5 menit ya membaca. Kedua ayat ini. Jadi ada 3 tuh pilihannya. Buat puisi, kemudian buat slogan, atau yang mau bercerita saja di depan. Bercerita, Pak. Oke, yang mau bercerita siapa? 1. Kalau slogan itu tahu slogan? Iya. Slogan itu adalah kata-kata pendek yang bisa menjelaskan apa yang kita baca. Tahu ya? Seperti SMP 76 slogannya apa? SMP 76 bangkit. Saya sama slogan nih. Ini slogan. Enggak, saya presentasi sama slogan. Presentasi sama slogan. Yang mau pilih puisi, udah lanjut. Yang mau pilih buat puisi, menceritakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ada yang mau? Oke, nggak ada. Slogan, presentasi, puisi. Kamu milih apa? Kamu? Slogan. Slogan. Oke, masing-masing sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Abang pilih ya. Dari salah satu yang kita pilih. Oke, yang mau maju duluan angkat tangan. Oke, silakan maju. Iya. Jadi Presentasi dulu. presentasi ceritakan apa yang kamu dapat dari ayat ini perihal pemeliharaan Tuhan. Kemudian sama slogan juga kan? Silakan. Shalom teman-teman. Jadi di sini aku akan menceritakan apa sih yang aku dapat dari ayat Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Jadi yang aku dapat adalah Tuhan itu adalah pintu masuk untuk menuju domba-domba. Kalau misalkan jadi di situ Tuhan tuh memberikan suatu perumpamaan. Jadi bila barang siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintunya, melainkan dia memanjat, itu adalah seorang pencuri. Tetapi jika dia adalah seorang gembala, dia akan masuk ke dalam pintu, masuk melalui pintu, dan domba-domba itu akan mengenalinya dan akan mengikutinya. Dan apabila seorang gembala pergi, dia pasti akan memimpin domba-domba itu di depan, dan domba-domba itu akan mengikutinya karena domba-dombanya mengenal suaranya. Tetapi apabila dia adalah pencuri, domba-domba itu tidak akan mengenal suaranya, karena seorang gembala dan juga jika dia seorang upahan, jika ada seekor serigala yang akan mencerai-beraikan domba-domba itu, ia akan lari. Tetapi jika ia seorang gembala, dia pasti akan segera menyelamatkan semua domba-dombanya. Dan juga seorang gembala pasti akan mengingat satu persatu nama domba-dombanya, mau itu dombanya 1.000, 100.000, bahkan nggak terhingga pasti dia ingat karena dia adalah seorang gembala, bukan seorang upahan. Dan juga Tuhan itu di sini diumpamakan sebagai gembala. Karena seorang gembala, ia akan rela memberikan nyawanya untuk domba-domba itu. Dia bukan dipaksa, melainkan dia rela. Jadi seorang gembala pasti rela memberikan nyawanya kepada untuk domba-dombanya. Jadi barang siapa yang ingin menjadi domba-domba dari Tuhan, Yesuslah pintu masuknya. Jadi kalian bisa masuk lewat yang menjadi pengikut Yesus, dan kalian akan menjadi salah satu domba yang akan jadi salah satu domba yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi yang saya dapat dari Tuhan. Terus slogan dari ini adalah Yesuslah pintu masuk kita ke dalam kebenaran. Tepuk tangan. Keren kan? Terima kasih. Ada lagi yang slogan? Silakan yang slogan berdiri. Yang tadi milihnya slogan, itu dia milihnya presentasi sama slogan. Saya nunjuk ya. Oke, siap-siap, saya nunjuk. Sekarang Valentin. Belum siap. Kapan siap? Besok. Sekarang ayo Valentin. Hah? Sebentar. Oke. Christian, berdiri. Sloganmu apa? Tadi katanya mau slogan kan?
Slogan apa puisi? Slogan. Silakan berdiri. Untuk kemarin saya ada menyampaikan slogan saya. Slogan saya, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan saat Baik, tepuk tangan buat Christian. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir tentang hari esok. Sekarang saya mancing dulu. Sekarang Cynthia lanjut sendiri. Slogannya apa? Slogan apa puisi? Kamu milihnya apa? Slogan. Slogan. Oke, silakan. Halo teman-teman, ini saya akan menyampaikan slogan saya. Slogan saya adalah Tuhan adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk domba-domba. Tuhan adalah gembala yang baik yang nyawa dari kamu. Sendiri. Slogan apa? Slogan tadi ya? Slogan apa puisi? Katanya puisi. Tarik nafas dulu. Oke, silakan berdiri. Oh, ini bukan slogan, ini bercerita sebenarnya. Panjang sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, baik teman-teman, anak-anak, kalian sudah bisa membaca dan mengerti bahwa dari ayat ini kita memahami Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia mengibaratkan dirinya adalah gembala dan umatnya yang percaya adalah domba-dombanya. Nah, kalau Tuhan adalah gembala, kemudian kita adalah domba-dombanya, maka domba-domba ini pasti dipelihara oleh Tuhan. Pasti dijaga, diberikan makan, diberikan minum, diberikan kecukupan, dilindungi dari yang jahat. Itu disebut pemeliharaan Tuhan. Jadi bukan cuma Tuhan ciptakan pada awalnya, tetapi Tuhan ternyata menjamin hidupnya setiap hari dengan memberikan kecukupan makan, minum, perlindungan, dan segala hal yang baik. Nah, berikut. Supaya kita tidak boring, coba semua berdiri. Semua berdiri. Coba pasang tangannya gini di tangannya kiri kanan. Oke, siap ya? Oke, siap. Nah, kamu ke sana, kamu ke sana. Nah, gitu. Oke, siap ya? Yang ketangkap harus menjawab pertanyaan. Oke, siap ya? 3, 1, 2, sambung. Sabar. 1, 2, 3. Tidak ada kan? Kamu duduk, duduk. Yang kena tangkap duduk. Yang belum kena tangkap berdiri, tetap berdiri. Kamu bertiga, berempat aja, nyambung ke sana ya Pak. Siap ya? Kebalik itu, kebalik. Kebalik. Tanganmu ke sana, jarimu. Nah, begitu. Nah, begitu. Oke, siap ya? Siap ya? 1, 2. Oh, konsentrasi. Mulai 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Terakhir ya, terakhir. Konsentrasi dimulai. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Silakan duduk, tepuk tangan buat kalian. Ternyata konsentrasi kalian bagus. Wah, hebat banget ini, nggak ketangkep loh sama sekali. Ya. Jadi Allah bukan cuma menciptakan Adam dan Hawa, semua ciptaan itu dibuat, tetapi setelah ciptaan itu jadi kita, Dia melihara kita secara pribadi maupun keluarga kita. Nah, saya punya cerita tentang Yusuf. Nah, ini tentang Yusuf, tapi videonya kan kita harus lihat juga nih. Nah, tetapi
Kemudian dia anak yang jujur. Nah, dia ketika menceritakan mimpinya kepada orang tuanya, marah orang tuanya. Masa kami menyembah kamu? Saudara-saudaranya juga marah. Masa kami menyembah kamu? Karena dia bermimpi bahwa berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya semua mengelilingi dia lalu tunduk kepada dia. Nah, mereka marah. Wah, gimana kami tunduk kepada kamu? Kamu kan adik-adik. Nah, terjadilah kebencian kepada Yusuf karena Yusuf ini anak yang baik. Dia jujur dan taat sama orang tuanya. Dia berlaku baik kepada orang tua. Suatu kali dalam sebuah perjalanan, Yusuf pergi ngantar makanan dan menyampaikan informasi kepada saudara-saudaranya. Ketika dia dalam perjalanan, dia ada bertemu saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Dia bilang, tangkap orang ini, kita bunuh. Ini cerita ya, nanti kalian bisa ceritakan kepada Abraham pemeliharaan Tuhan. Setelah itu dia ditangkap. Saudara-saudaranya pertama bilang apa? Ya kita bunuh aja orang ini. Tapi mereka ada yang bilang bahwa oh, jangan, kita taruh aja di dalam sumur. Tetapi setelah ditaruh dalam sumur, akhirnya kasihan lagi, diangkat lagi di atas. Lalu ada kafilah dari Mesir datang. Kafilah dari Mesir. Kemudian mereka bilang, kita jual aja. Dijual. Jadi budak ke Mesir. Nah, laporan kepada bapaknya namanya Yakub bilang bahwa si Yusuf diterkam binatang buas. Ini buktinya, bajunya ini penuh dengan darah. Maka sedihlah Yakub bapaknya karena anaknya ini. Tetapi si Yusuf dibawa oleh pembeli budak itu sampai ke Mesir, dijual ke seorang laki-laki namanya Potifar. Nah, di sana dia bekerja, tetapi oleh pemeliharaan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, dia itu disukai oleh tuannya. Disukai oleh tuannya, dan dia dipercayakan semua pekerjaan baik di dalam rumah tuannya. Yang tidak bisa disentuh oleh dia cuma istri tuannya. Semua pekerjaan itu boleh dia kerjakan. Dia menguasai rumah itu. Nah, tetapi suatu saat dia difitnah, dia diberikan informasi, katanya dia mau memperkosa Tuhan, lalu masuklah penjara. Tetapi karena dia baik, dia takut akan Tuhan, di penjara semua orang suka sama dia. Dia terpelihara baik-baik di sana, makan minum oke, dia disukai semua orang, dia punya teman. Satu kali petugas istana yang satu tukang roti, satu tukang minum, mereka bermimpi, lalu diterjemahkan mimpinya. Nah, mimpi ini kemudian beberapa tahun kemudian kejadian benar. Tukang roti itu digantung dan tukang minum ini diangkat kembali ke posisinya. Nah, waktu itu Yusuf menyampaikan, mengartikan mimpi mereka bahwa nanti kalian dipanggil kembali oleh raja, kamu tukang minum akan kembali kepada posisimu, dan kamu tukang roti kamu akan digantung. Beberapa tahun kemudian hal itu terjadi. Nah, terjadilah Firaun bermimpi bahwa ada 7 lembu yang gemuk, ada 7 lembu yang kurus. Dan ternyata lembu-lembu yang kurus ini menelan lembu-lembu yang gemuk. Ada 7 berkas yang kemudian menelan lagi berkas-berkas yang tidak berisi. Lembu sama berkas kan? Gandum kan? Ya. Nah, maka tidak ada satupun orang pandai di Mesir itu bisa menerjemahkan. Teringatlah tukang minum juru minum ini kepada Yusuf. Dipanggillah Yusuf datang ke istana, diterjemahkan mimpinya benar. Lalu Firaun bilang ini, angkat orang ini jadi perdana menteri. Nah, dari cerita di sini, maka Abraham minta masing-masing dari kamu bisa menyampaikan satu, boleh pilih ya, menyampaikan intisari, silakan pilih. Siapa yang mau menyampaikan intisari? Yang kedua, siapa yang mau menyampaikan jenis-jenis pertolongan Tuhan di dalam cerita tersebut? Ada 2 ya, silakan milih. Abraham, saya milih yang intisari aja. Saya memilih yang bentuk-bentuk penyertaan Tuhan. Oke, kita mulai dulu. Siapa yang memilih intisari? 1, 2. Kamu 3. Oke, yang lain memilih intisari. 1, 2, 3, 4 intisari. Oke, kita mulai dari ayo, 1 berdiri. Intisarinya apa?
Jadi intisari dari cerita Yusuf adalah di mana kamu berada, di mana kamu berada, pasti Tuhan selalu menolong kamu. Di mana kamu berada pasti Tuhan menolong kamu. Bagus, tepuk tangan dulu. Ya. Kamu. Jika kita berbuat jujur dan selalu tidak bohong, kita akan dipelihara Tuhan maupun dimanapun. Wah, kita kalau baik dan jujur pasti kita dipelihara Tuhan dimanapun kita berada. Oke, kamu. Tuhan bisa memakai kita jadi berkat dengan kita. Kamu. Tuhan Yesus selalu membimbing di setiap masalah yang selalu kita hadapi. Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Setiap masalah yang kita hadapi pasti ditolong. Oke, sekarang kalian yang lain, karena tidak memilih intisari, kalian harus menyebutkan bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan di situ. Satu orang satu. Jangan saya. Oke, mulai dari satu. Kamu pemeliharaan Tuhan di situ apa? Berdiri. Hah? Intisari kan tadi. Oke, silakan intisari. Bangun. Silakan loh, itu jangan intisari. Silakan. Berdiri dong. Oh, masih mikir kamu. Satu aja. Kan kalau bentuk pertolongan Tuhan sih, pemeliharaan Tuhan satu aja dah, lebih gampang. Intisari atau? Oke, berdiri. Bagus, tepuk tangan dulu. Jadi waktu Yusuf masuk penjara karena dia baik dan takut akan Tuhan, dia disukai banyak orang. Itu bagus, benar. Itu pemeliharaan Tuhan itu. Brandon, mulai terjadi ya. Apa Cynthia? Jadi Tuhannya itu mungkin aja kalau misalkan Yusuf jual ke sama orang-orang itu, mungkin dia nggak akan selamat Pak. Jadi pertolongannya itu dari karena dijual. Wah, tepuk tangan dulu. Jadi ternyata dijual itu bukan berarti kita itu akan jadi membahayakan kita. Ternyata dijual itu adalah jalan untuk dia selamat dari tempat sumur itu. Itu pemeliharaan sebenarnya. Kalau dia tidak dijual, dia mati kering dalam sumur. Benar nggak? Kalau nggak bisa naik pasti habis. Sumurnya saya yakin juga nggak ada tempat untuk susah untuk naik. Bisa? Udah mau selesai kita? Berdiri dulu. Saya pilih intisari. Hah? Saya pilih intisari. Oh, intisari, silakan. Jadi intisarinya adalah jika di awal orang-orang tidak menyukai kamu, Hah? pada akhirnya orang-orang akan menyukai kamu berkat Tuhan Yesus. Woi. Mungkin ada orang yang tidak menyukai kamu, tetapi pada akhirnya orang akan menyukai kamu karena pertolongan Tuhan. Woi. Itu jadi bisa dibilang begini, tidak semua orang itu harus suka kepada kamu, tetapi kalau kamu berbuat baik dan benar, pasti. Nah, oke, kamu belum tahu. Kamu kamu dari tadi pikir belum baik kalau begitu. Jadi kita sudah bisa menemukan bahwa ternyata dari contoh-contoh ini kita menemukan Allah memelihara hidup kita. Kadang-kadang dari hal-hal yang jahat sekalipun, kalau Tuhan memelihara hidup kita, Dia akan meloloskan kita dari hal yang jahat. Yusuf kisah yang nyata bahwa ada saudara-saudaranya buang dia, tetapi ternyata oleh pemeliharaan Tuhan dari semua kesulitan hidupnya, dia jadi perdana menteri. Melihat bahwa Allah menciptakan manusia di awal, Allah menyiapkan semua kebutuhannya. Sepanjang perjalanannya Allah memelihara hidupnya. Ada kesulitan yang manusia hadapi, tetapi Allah selalu meloloskan dia. Tadi contoh itu. Jadi kalau kita bisa makan minum, punya keluarga yang baik, itu pemeliharaan. Nah, dari pelajaran ini apa yang kamu dapat? Kita mau berefleksi dulu. Dari pelajaran ini apa yang kamu dapat? Kita dipelihara oleh Tuhan dalam keadaan apapun.
dari belajar ini? Setiap langkah yang kita pilih pasti Tuhan selalu memelihara. Setiap langkah yang kita pilih pasti Tuhan memelihara kita. Setiap selalu menyertai kita di mana Tuhan selalu menyertai dia. Kamu? Tuhan selalu mengingat kita sekalipun kita kadang tidak mengingat. Ada tepuk tangan buat semua. Tuhan selalu mengingat kita walaupun seringkali kita tidak mengingat Tuhan. Nah, kita ulang dari awal sedikit supaya kita paham bahwa yang pertama kita sudah menyebutkan contoh pemeliharaan Allah dari yang kita rasakan. Kemudian yang kita pelajari hari ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita sudah sebutkan. Dan yang berikut bahwa Allah memelihara manusia. Kita sudah bisa menjelaskan tadi. Allah memelihara hidup kita, Allah memelihara orang lain. Ada masalah tetapi Allah meloloskan kita. Dan kemudian kita sudah melihat berbagai bentuk pemeliharaan Tuhan melalui diskusi-diskusi. Nah, sampai sini dulu anak-anak. Semoga belajar hari ini bisa memberikan kalian semangat terus percaya dan berharap kepada pemeliharaan. Tuhan Yesus memberkati. Semua berdiri dulu sebentar. Semua berdiri dulu sebentar. Coba taruh tangan kanan